Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita tentang contoh soal TKA Pusmendik 2025 ya. Oke, di sini ada soal tentang kelistrikan nih. Ada lampu LED, dayanya 10 watt, lampu pijar 40 watt gitu ya. Ada tegangan listriknya juga 220 volt. Nah, lampu-lampu ini disusun beda rangkaiannya ya. Ada yang paralel, ada yang seri. Nah, terus durasi menyalanya juga beda, 5 jam sama 8 jam. Terus untuk hambatannya, kalau misalkan lampu LED itu 0,5 ohm, kalau lampu pijar itu 0,2 ohm. Nah, ternyata setelah penelitian selesai itu, energi listrik yang terukur pada rumah B jauh lebih rendah dari yang diperkirakan, sementara pencahayaan yang dihasilkan juga tidak optimal. Rekomendasi strategi yang tepat untuk optimalisasi penerangan di rumah B sesuai dengan hasil pengamatan tersebut adalah berarti sekarang kita harus tahu dulu nih, kalau misalkan intensitas cahaya itu berarti hubungannya sama daya listrik. Tuh. Nah, kalau misalkan daya listrik itu rumusnya apa sih? Rumusnya P sama dengan V dikali I ya, beda potensial atau tegangan dikali arus listriknya. Atau kalau misalkan kita ubah gitu ya, ini hubungannya kita masukin lagi rumus hukum Ohm yang V ya, V sama dengan I dikali R. Maka V-nya bisa diganti juga jadi I kali R kali I gitu ya, atau I kuadrat kali R. Terus kalau misalkan I-nya yang kita ganti, berarti jadi V per R ya. Nih, dari sini kita cari I-nya, berarti jadi I sama dengan V per R. Masukin, berarti P sama dengan V dikali V per R sama dengan V kuadrat per R. Oke. Sekarang kita mencari optimalisasi penerangan di rumah B gitu ya, sesuai sama hasil pengamatan. Kita cek nih, rumah B sebaiknya mengganti lampu pijar dengan LED tanpa mengubah rangkaian seri. Oke. Kalau misalkan suatu rangkaian listrik gitu ya, lampu-lampu disusun menggunakan atau memakai rangkaian seri gitu ya. Kalau misalkan seri itu aturannya kayak gimana sih? Kalau seri itu berarti arusnya tuh sama ya, arus total itu sama, tapi V-nya itu beda ya. Si V tiap lampunya nanti akan terbagi-bagi kayak gitu. Berarti kalau misalkan tanpa mengubah seri, justru serinya itu harus diganti kalau misalkan biar si P-nya itu meningkat kayak gitu. Ini A enggak ya. Terus kalau B nih, mengubah rangkaian lampu di rumah B dari seri jadi paralel akan meningkatkan intensitas cahaya. Nah, kalau misalkan paralel, sifatnya itu kayak gimana sih? Kalau misalkan paralel berarti kan I-nya ya yang dibagi. I1 tambah I2. Kalau misalkan V-nya sama ya, V total itu nantinya V1 sama dengan V2 kayak gitu. Nah, kalau misalkan si lampu yang punya daya 40 watt ini jumlahnya 6, rangkaiannya diubah jadi paralel gitu ya. Ini kan hambatannya juga lebih kecil si lampu pijar ya. Jadi untuk yang B bisa jadi nih rangkaian lampu di rumah B-nya sudah pas gitu ya, pakai lampu pijar yang dayanya lebih besar gitu ya, tapi rangkaiannya yang kita ubah jadi paralel kayak gitu. Jadi ini bisa ya. Nah, sekarang kita cek nih, masalah rumah B dapat diatasi dengan menambah resistor. Wah, kalau misalkan menambah resistor nih, berarti nanti
setiap lampunya itu akan punya pembagi yang lebih besar, ya enggak? Nah, kalau misalkan resistornya lebih tinggi berarti nanti dayanya berkurang kayak gitu. Terus di sini rumah B sebaiknya mengganti lampu dengan daya lebih tinggi tanpa mengubah rangkaian seri, enggak ya, itu juga. Terus rumah B perlu mengganti rangkaian jadi paralel agar setiap lampu menerima tegangan penuh dan bekerja secara optimal. Ini juga betul ya, perlu mengganti jadi paralel. Jadi jawabannya itu yang ini dan ini, kayak gitu. Kita ubah nih, kan daya lampunya udah besar nih, 40 watt gitu ya. Terus rangkaiannya masih seri, biar lebih optimal lagi kita harus ubah ininya jadi paralel tanpa mengubah resistansi kayak gitu guys. Terus lanjut ya, kita ke ini tentang momentum impuls nih. Kalau misalkan momentum impuls gitu ya, kita baca dulu ceritanya deh. Seorang penjaga gawang menangkap bola yang bergerak sangat cepat dengan cara menarik tangannya sedikit ke belakang saat menangkap bola. Oke. Berarti kira-kira apa tujuan penjaga gawang tersebut menarik tangannya ke belakang? Pilih jawaban yang benar. Jawabannya lebih dari satu. Oke, kita cek sekarang. Di sini ya, kalian masih ingat rumus impuls apa? Impuls itu sama dengan gaya yang bekerja pada waktu tertentu gitu ya. Atau impuls juga sama dengan perubahan momentum kayak gitu. Nah, sekarang kita cek nih. Kalau misalkan tangannya dikenai bola, terus tangannya tuh nangkep bolanya sambil tangannya bergerak ke belakang, maka kita cek pernyataan 1, memperlama waktu kontak dengan bola. Benar atau salah? Benar ya, karena tangannya jadi lebih lama nih kontak sama bolanya, karena dia dipegang terus ditarik ke belakang sambil megang bolanya kayak gitu. Terus kalau misalkan nanti waktunya itu bertambah karena impulsnya konstan ya, maka nanti gayanya itu akan berkurang kayak gitu. Makanya nanti pernyataan 2 itu benar juga, memperkecil gaya yang dirasakan tangan kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang C nih, memperkecil impuls, enggak ya, impulsnya konstan. Memperbesar kecepatan bola, enggak ya. Terus memperkecil tekanan yang diberikan tangan, enggak juga. Ini enggak ada hubungannya ya. Kayak gitu guys. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ke kelistrikan lagi ya. Di sini ada jarak antar plat transfer dan drum adalah 2 mm. Oke, berarti nanti di sini akan ada D ya. Kita diketahui D sama dengan 2 mm. Seperti biasa kita ubah dulu ke satuan internasional. Berarti kalau misalkan milimeter, satuan internasionalnya itu meter. Ingat tangganya ya. Berarti milimeter ke meter. Naik atau turun ya? Oke, naik ya. Naik 3 tangga. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 3. Karena naik ini pangkatnya min meter. Terus beda potensial yang tersedia. V sama dengan 200 volt. Oke, terus di sini agar proses transfer toner berjalan optimal, gaya listrik minimum yang diperlukan untuk memindahkan partikel toner adalah 0,01 Newton. Oke, gaya listrik berarti F ya. F sama dengan 0,01 Newton. Sip. Oke, sekarang berarti rumus apa yang harus kalian ketahui? Ada 2 rumus yang ada hubungannya sama medan listrik gitu ya, sama potensial listrik, tergantung yang kita ketahui nih. Karena di sini ada ini potensial, beda potensial listriknya. Ingat rumusnya adalah V sama dengan E dikali D.
Terus kita juga punya rumus yang gaya listrik, ya enggak? Kita kan diketahui gaya listrik juga ya, F sama dengan Q dikali E, gitu. E adalah medan listrik, D adalah jarak antar platnya gitu ya, plat sama drum. Terus Q adalah muatan, F gaya, V beda potensial. Sip, sekarang ada yang sama kan ya, kita ubah. Berarti ini kalau misalkan yang dicari E, maka D-nya pindah nih jadi V per D. Kalau misalkan di sini juga sama, E sama dengan F per Q kayak gitu. E-nya mereka sama, kita satukan deh. Berarti nanti di sini jadinya V per D sama dengan F per Q kayak gitu. Sekarang kita cek pernyataan A. Jika jarak antar plat dikurangi menjadi 1,5 mm dengan beda potensial tetap, gaya listrik pada partikel toner akan meningkat sehingga memenuhi syarat fungsional. Benar atau salah? Sekarang kita cek ya. Kalau misalkan si jarak antar platnya dikurangi nih, jarak itu D kan ya. Sip, kalau misalkan D-nya dikurangi, maka gaya listriknya meningkat. Tuh, gini ya. Nah, karena si F sama D itu berbanding terbalik kayak gitu. Maka jawabannya benar. Memenuhi syarat fungsional ya. Oke. Terus sekarang kita cek. Untuk mempertahankan jarak antar plat tetap nih. Oke, sekarang D-nya tetap. Ini kita tulis lagi deh. F per Q gitu ya. D-nya tetap, beda potensial minimal yang diperlukan agar mesin berfungsi optimal adalah 100 volt. Iyakah atau tidak? Tidak ya, karena kalau misalkan beda potensialnya turun kan kita udah punya beda potensialnya 200 volt. Kalau misalkan nanti beda potensialnya turun, semuanya konstan, D sama Q-nya konstan, maka F-nya ikut turun. Nantinya mesin tidak akan berfungsi secara optimal. Jadi salah gitu. Terus kalau misalkan yang C, jika muatan partikel ditingkatkan menjadi 2 kali 10 pangkat min 7, mesin fotokopi akan berfungsi dengan baik tanpa perlu mengubah parameter lainnya. Apakah iya atau salah? Sekarang kalau misalkan Q-nya naik nih, V per D sama dengan F per Q ya. Oke, karena kita lihat nih, kalau misalkan Q-nya naik, F-nya juga naik. Tapi kalau misalkan di sini bilang berfungsi dengan baik atau tidak, ini Q-nya naik ya, maka nanti F-nya naik. Kalau misalkan nanti si Q-nya naik, F-nya naik, terus di sini kata-katanya sih berfungsi dengan baik. Apakah iya atau tidak? Tidak ya, salah ya teman-teman, karena nanti kalau misalkan F-nya ikut naik juga tanpa ada kenaikan, tanpa ada perubahan parameter lainnya, V sama D-nya itu tetap, maka nanti gayanya akan jadi besar. Kalau misalkan gayanya akan jadi besar, apakah berfungsi dengan baik? Tidak, nantinya si mesin fotokopi ini akan buram atau akan kotor kayak gitu. Jadi nanti hasilnya itu justru tidak akan baik kayak gitu. Kalau misalnya kan yang A, dia itu benar karena sebenarnya hanya memenuhi syarat fungsional aja, tapi dia berfungsi cuman belum tentu baik kan ya, kayak gitu. Kalau misalkan yang C, dia bilang berfungsi dengan baik atau tidak, bukan berfungsi atau tidak, kayak gitu guys. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya.
Wah, ini soal tentang gerak lurus berubah beraturan ya, GLBB. Sip, di sini kalian udah punya data nih. Ada waktu sama ada kecepatan. Kecepatannya berubah secara beraturan ya enggak? Dia berubah nih dari 0 ke 2 selama 1 detik. Terus 1 detik kemudian dari 2 jadi 4. Oke, ini gerak GLBB dengan V berubah beraturan sebesar 2 meter per second gitu ya. Maka nanti A-nya percepatan itu berarti kan V2 dikurang V1 per T2 min T1 ya. Kalian bebas mau yang mana V-nya. Kalau misalkan kalian pakai V2-nya itu yang waktunya 1 sama waktunya 0, itu juga boleh. Kalau misalkan mau pakai yang waktu 4 sama waktu 3, itu juga boleh gitu ya, asalkan berurutan ya. Oke, misal aku mau pakai yang ini sama yang ini nih. Jadi nanti V2-nya kan 2 dikurang 0 per T2 min T1. T2-nya itu 1 min 0, jadi 2 meter per second kuadrat. Sip, kita udah dapat A-nya. Sekarang kita cek deh grafiknya. Kalau misalkan grafik yang ini dulu ya. Kita cek kecepatannya itu linear, naik linear. Betul banget kalau misalkan GLBB gitu ya. Karena geraknya beraturan, dia akan meningkat linear. Sekarang kita cek angkanya. Di sini 1, waktunya 1, kecepatannya 2, benar ya. Terus di sini 2, waktunya 2, kecepatannya 4, benar. Berarti karena linear gitu ya, nanti yang ini adalah benar. Sekarang kita cek grafik yang kedua ini nih. Percepatannya kalau GLBB gitu ya, percepatannya akan konstan. Karena kita udah cari nih percepatannya 2, berarti percepatannya konstan, lurus ya garisnya. Jadi yang ini benar. Nah, kalau misalkan yang jarak sama perpindahan nih, kalau GLBB itu nanti akan berbentuk kurva karena persamaan kuadrat. Jadi kalau dia tergambar linear, maka ini salah kayak gitu. Terus sekarang kita lihat kelajuannya nih. Kelajuannya juga malah menurun ya. Kan di sini di datanya itu meningkat, berarti ini salah kayak gitu guys. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ke gerak melingkar gitu ya. Di sini ada sebuah benda yang disimpan di atas meja. Nah, kita udah dapat datanya apa aja nih? Oh, kecepatan sudut 4 radian per second. Terus ada koefisien gesek statis, mu S-nya sama dengan 0,48. Oke, G-nya 10 meter per second kuadrat gitu ya. Di mana saja benda dapat diletakkan agar benda tersebut tidak terlempar dari meja. Oke, sip. Sekarang itu kita cari apa ya? Berarti nanti di gerak melingkar itu akan terjadi gaya apa? Gaya sentripetal, betul. Nah, di sini ada percepatan sentripetal ya, yang arahnya itu ke dalam gini nih. Nah, terus nanti karena ada percepatan sentripetal, nantinya akan ada gaya sentripetal. Terus ada penahannya gitu ya. Penahan agar benda tetap berada di dalam meja, yaitu si gaya gesek statisnya. Gaya gesek yang dimiliki benda agar benda itu tidak kemana-mana kayak gitu. Lalu benda terlempar kalau keadaannya si gaya sentripetalnya itu melebihi gaya gesek statisnya. Benda nantinya terlempar. Jadi kalau misalkan bendanya tidak mau terlempar dari meja, paling maksimal itu gaya sentripetalnya itu harus sama gaya gesek gitu. Oh, kok ini Fs ya? Ini Fg maksudnya. Fg. Nah, jadi nanti gaya sentripetalnya
harus sama dengan gaya gesek. Sekarang aku mau tanya nih, gaya gesek rumusnya apa ya? Kalian masih inget gak? Gaya gesek tuh mu atau koefisien geseknya dikali gaya normal. Di sini mu dikali gaya normalnya kita buka. Gaya normal itu adalah, karena di sini bendanya itu nantinya akan ada gaya berat ya. Gaya berat, terus nanti di sini gaya normal, maka gaya normalnya itu akan sama dengan gaya beratnya. Gaya berat itu rumusnya massa dikali gravitasi, percepatan gravitasi. Betul. Jadi nanti di sini m dikali g. Terus kalau misalkan percepatan sentripetal, rumusnya apa ya? Karena bendanya bergerak, berarti kita pakai hukum Newton yang kedua. Betul, yang kedua ya, massa dikali percepatan. Nah, di sini gaya sentripetal, percepatannya juga percepatan sentripetal. Ingatkah kalian rumus percepatan sentripetal? Tapi diketahui omeganya nih, diketahui kecepatan sudutnya. Jadi M sama dengan omega kuadrat dikali R, kayak gitu. Oke, sekarang kita masukin deh ke rumus. Fs-nya itu M dikali omega kuadrat dikali R harus sama dengan mu dikali M kali G gitu ya. Oh, atau kita ubah aja nih di sini jadi Fs atau Fgas-nya itu harus lebih besar sama dengan gitu ya. Maksimal itu no gini. Nah, lebih kecil sama dengan gaya gesek biar bendanya itu tidak terlempar. Sekarang ada yang sama, yaitu massanya. Betul, massanya sama. Jadi nanti di sini sisa apa nih? Sisa omega kuadrat kali R harus lebih kecil sama dengan Fg. Maka di sini kan yang dicari jari-jarinya berarti ya. Berarti di sini R, kita hilangkan omega kuadrat dari ruas kiri. Harus kita apakan? Harus kita bagi omega kuadrat di semua ruas. Kok di sini Fg lagi sih? Ini mu dikali G ya. Jadi nanti di sini mu dikali G per omega kuadrat. Sip, sekarang kita udah dapat persamaannya. Habis itu kita masukin angkanya. R harus kurang dari sama dengan mu-nya berapa tadi? 0,48 dikali G-nya 10 per omeganya berapa? 4 kuadrat gitu ya. Sip, jadi nanti di sini R 0,48 dikali 10 per 16. Jadi R sama dengan di sini 0,48 itu kan 48 per 100 ya. Atau kalau kalian misal mau hitung 0,48 bagi 16 juga boleh. Perkalian berapa ya? Perkalian 16 kali berapa yang hasilnya 48? Betul, 3. Jadi 0,48 bagi 16 harus 2 angka di belakang koma. Jadi 0,03 kali 10. Jadi di sini R di sini 0,03 dikali 10. Jadi 0,3 meter karena di sini pilihan gandanya dari sentimeter gitu ya. Kita ubah. Ingat-ingat lagi, meter ke sentimeter, turun atau naik? Turun kan ya, berarti kalau turun dikali meter itu turun ke sentimeter itu turun 2. Jadi dikali 100 cm. Jadi R-nya berapa nih? R-nya 30 cm. Jadi R-nya harus kurang dari sama dengan 30 cm. Berarti pilihan mana aja yang benar ya? Pilihan yang A benar nih, 8 cm kurang dari 30, 16 juga kurang dari 30, 24 dan paling maksimalnya itu di 30 cm. Gitu deh guys. Yeay, kalau seperti biasa kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung tulis aja di kolom komentar atau boleh DM aku di sosial media aku yang lain. Bye bye.
Sampai jumpa di part berikutnya.